warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa binasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah masih dapat berkumpul kita semua di sini ya. Kumaha ibu-ibu tos wararek. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, yang terutama nikmat sehat kepada kita semua, karena begitu banyak saudara-saudara kita yang sedang berada di rumah sakit, tidak dapat bekerja, ataupun berada di rumah yang tidak dapat mengais rezeki, sehingga ya banyak yang terbengkalai dalam kehidupannya. Semoga kita diberikan kesehatan, dan kesehatan itu menjadi wasilah kepada kita semua untuk dapat terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan juga sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin terbaik, sosok ayah terhebat, dan juga panutan kita semua. Tidak lupa juga kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, hingga kepada kita umat akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan lagi kajian yang rutin insya Allah diadakan oleh tim DKM pada hari Jumat pada maghrib. Semoga apa yang kita lakukan, niat kita yang datang di majelis ilmu ini menjadi berkah dan semakin semangat ketika setelah mendengarkan isi kajian bersama Ustadz. Untuk mengefektifkan waktu, karena Ustadz sudah datang, waktu dan tempat kita persilakan. Mang Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ya, terima kasih kepada panitia Pak Daud yang telah menyediakan waktu dan tempat untuk kegiatan ini. Mohon maaf sebelumnya di pekan yang sebelumnya tidak bisa hadir dikarenakan qadarullah putra saya sakit, masuk ICU karena DBD. Ya, alhamdulillah banyak pelajaran dari sana. Nah, ya di pertemuan kali ini tidak lupa kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena Dia menciptakan kita lah kita bisa hadir di sini, dan karena Dia telah menanamkan keimanan kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang insya Allah kalau majelis zikir, yaitu majelis yang mengingat Allah, maka para malaikat pun hadir, dan para malaikat pun insya Allah mendoakan kita.
Dan tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada sosok manusia mulia yang karena perjuangan beliau, dakwah beliau, yang karena beliau bersabar dalam mendapatkan ujian di jalan dakwah, dan dilanjutkan oleh para sahabat, para ulama, guru-guru kita, ya, sehingga kita bisa belajar agama Islam, sehingga kita terlahir insya Allah dari keluarga yang muslim, yang itu tidak semua orang mendapatkannya. Nah, insya Allah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita melanjutkan ya materi yang kurang lebih di pertemuan pertama tentang kerja keras, kerja cerdas, yang insya Allah di pertemuan ini tentang kerja tuntas, nanti kerja ikhlas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, ini bagaimana teteh-teteh sudah berdoa? Sudah. Doa apa? Doa sebelum makan. Ya, jadi kita mulai kegiatan ini, kita sama-sama luruskan niat kita. Kita mulai dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Jadi ini mengulas lagi, khawatirnya ada yang baru datang atau ada yang sudah lupa gitu ya. Jadi yang pertemuan pertama, keutamaan bekerja keras gitu ya. Bagaimana banyak saudara-saudara kita yang takdirnya lebih susah dari kita. Ada yang kerjanya lebih keras dari kita, lebih susah dari kita. Bahkan ada yang susah mencari pekerjaan gitu ya. Mangga ya. Apa saja keutamaannya? Kita ulang lagi. Yang pertama ya, agar dipercaya oleh orang lain. Orang yang bekerja keras insya Allah akan mudah dipercaya orang lain, atau bagian dari etos kerja, etika dalam bekerja. Yang kedua, salah satu ciri orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah berupa pekerjaan. Kata Allah, tidak dianggap bersyukur kepada Allah jika tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Nah, cara kita berterima kasih kepada orang yang telah memberi kita pekerjaan adalah kita dengan bekerja keras. Kemudian yang berikutnya, berdosa jika tidak mau mencari nafkah. Artinya kalau kita bekerja keras dalam mencari nafkah sehingga kita tidak meminta-minta, tidak mencuri dan sebagainya, maka kita terbebas dari dosa tersebut. Kemudian yang berikutnya, mencari nafkah pahalanya besar. Nanti ayat-ayatnya ada di slide ya, bisa diminta ke panitia. Pekerjaan terbaik adalah pekerjaan dari hasil tangan sendiri, seperti bagaimana para nabi pun bekerja dengan tangan mereka sendiri. Kemudian nafkah kepada keluarga lebih afdol daripada sedekah yang lainnya, sedekah sunnah lainnya. Kemudian yang berikutnya, menafkahi keluarga akan mendapat penghalang dari siksa neraka. Nah, mudah-mudahan keutamaan-keutamaan ini kita ingat. Kalau lupa, namanya manusia kan tidak terlepas dari lupa, karena lupa itu juga nikmat gitu ya. Ketika kita lupa dengan kesedihan, itu suatu kenikmatan. Nah, ketika kita lupa dengan ilmu, maka itulah kesempatan kita saling mengingatkan. Maka kemudian di pertemuan berikutnya, kedua, tentang kerja cerdas. Nah, bagaimana orang-orang yang cerdas itu menurut Allah dan Rasulnya? Yang pertama, orang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan paling bagus persiapannya untuk menghadap kematian. Ya, diingatkan lagi, orang yang cerdas itu bukan orang yang jago matematika, fisika, kimia, bukan. Tapi menurut Allah dan Rasulnya, orang yang paling cerdas adalah yang sering ingat mati dan yang paling baik persiapannya menuju kematian. Kenapa? Karena kita pasti mati, betul nggak? Bahkan barusan diceritakan, ada seorang ibu muda baru hamil anak pertama, qadarullah ternyata kena sakit DBD dan meninggal dunia. Ya, jadi itulah takdir, kita dihidupkan dan pasti akan mati. Sayangnya kalau kita tidak saling mengingatkan, biasanya lupa. Apalagi kalau sambil makan yang enak, lupa kepada mati. Padahal ada nggak yang matinya gara-gara keselak? Ada, gitu ya. Nah, jadi kita ingat mati, itu orang cerdas. Kita nggak bisa matematika, nggak ngerti rumus fisika, tapi ingat mati, kata Allah, itu yang cerdas melalui lisan Rasulullah.
Baik. Yang kedua, orang cerdas yakin jika bertakwa pasti akan Allah Ta'ala berikan jalan keluar dari masalah. Jadi cara berpikir kita, hidup di dunia ini banyak masalah, di pekerjaan pasti ada masalah, tidak bekerja ada masalah, bekerja ada masalah, belum nikah masalah, sudah nikah masalah, tidak punya anak masalah, punya anak masalah. Terus dunia itu begitu, dunia darul imtihan. Dunia ini adalah gudangnya masalah. Dunia ini adalah negeri masalah, negeri ujian. Maka solusinya apa? Bertakwa. Jadi kalau takwa, Allah kasih jalan keluar. Kita belum ngerti solusinya apa, nanti Allah tiba-tiba datangkan solusinya entah dari mana. Insya Allah seperti itu. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu ya. Jadi pada saat butuh, pada saat ada. Kalau tidak ada, tidak butuh. Kebayang ya? Saat tidak punya kendaraan, ya kaki kuat bisa jalan. Saat punya kebutuhan, butuh kendaraan, Allah datangkan uang secukupnya untuk membeli kendaraan yang seadanya misalnya. Itu ada insya Allah. Atau saat butuh, tiba-tiba ada orang ajak naik kendaraannya. Pokoknya ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan modalnya adalah takwa. Gitu. Ini orang yang cerdas. Gitu. Ya. Terus yang berikutnya, orang cerdas meminta tolong kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Ya. Asta'inu bisobri wassalam. Sabar ketika ada masalah, belum Allah berikan solusinya, sabar menghadapinya, sabar ikhtiarnya. Di dalam pekerjaan ketika ada masalah, ya berat, beban, sabar menjalaninya. Nah, salah satu yang biasanya kita lupakan adalah sholat. Jadi pada saat punya masalah sakit, pada saat anak sakit, yang pertama keinget obat atau dokter. Nah, ini kelemahan iman kita. Nah, bagaimana kita punya masalah, yang pertama ingatnya sholat. Jadi pada saat Pak Daud ada masalah, ada komplain dari konsumen, nah sebisa mungkin kita ingatnya sholat. Jadi saya pun ini mengingatkan diri sendiri ya, bagaimana ingatnya ke sholat. Baik. Kemudian yang berikutnya, orang cerdas berjuang dan berkorban untuk menolong agama Allah. Nah ini, agar apa? Agar ditolong dan diteguhkan kedudukan oleh Allah Ta'ala. Jadi ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Nah, tingkatan berikutnya adalah berkorban menolong agama Allah. Contoh misalnya ya, yang hadir di sini ke sini, niatnya kan mungkin beda-beda ya. Ada yang langsung senyum. Niatnya menimba ilmu gitu ya. Niatnya mengisi perut. Ya. Alhamdulillah, walaupun niatnya berbeda-beda, hadir di majelis ini kita saling mengingatkan. Nah, niat menuntut ilmu itu biasa gitu ya. Kemudian niat ibadah itu biasa. Ada salah satu niat yang kebanyakan agak hilang dari umat Islam, yaitu niat menolong agama Allah. Jadi contoh begini, kalau misalkan di majelis ini yang hadir pesertanya cuma 1 atau 2 orang, dengan yang hadir segini banyak, rasanya beda nggak? Beda. Karena kalau banyak, makanannya cepat habis. Ya. Nah, jadi kalau banyak itu lebih semangat, betul nggak? Nah, makanya nanti kalau kita hadir di suatu majelis zikir, majelis taklim, ya majelis yang mengingat kepada Allah, majelis ilmu. Nah, salah satu yang kita niatkan, semoga kehadiran saya itu turut membantu menolong agama Allah. Kenapa? Karena menolong agama Allah itu hakikatnya adalah dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, dengan ilmu saya yang sedikit, saya nggak bisa apa-apa, saya mau ngajak teman, ngenasehati juga nggak bisa, tapi saya menemani hadir di suatu majelis, semudah-mudahan saya tambah semangat, teman juga tambah semangat. Nah, itu menolong agama Allah. Innamal amalu biniat. Beda niat, ya beda pahalanya. Orang yang niatnya datang hadir untuk menuntut ilmu saja sudah tinggi pahalanya.
Apalagi kalau niatnya ditambah, bukan sekedar dapat ilmu untuk ilmu, tapi untuk menolong agama Allah, untuk sama-sama menyemangati teman-teman. Nah, itu menolong agama Allah. Gitu. Kebayang ya? Kemudian apa? Nah, orang yang cerdas berupaya mencari ilmu untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi kita ini kewajiban menuntut ilmu apapun adalah untuk melaksanakan kewajiban. Contohnya kalau di ibadah, misalkan kita sholat nggak bisa, ya cari ilmu tentang sholat. Kalau di dunia pekerjaan saat ini, karena kita sudah kontrak, kita sudah bekerja di sini, ada hak dan kewajiban kita. Di dalam menunaikan kewajiban kita, ya tentu kita butuh ilmu. Makanya di perusahaan ada pelatihan, training, dan sebagainya. Nah, kalau kita mencari ilmu untuk melaksanakan kewajiban kita, salah satunya kewajiban kita ketika punya janji akad dengan manusia lain di dalam pekerjaan, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga, dan orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Nah, ini orang cerdas itu berpikirnya ke sana. Orang cerdas itu bukan orang yang pinter mengakali. Oh, saya jam kerja segini, oh saya akalin. Oh, itu bukan orang cerdas. Orang cerdas itu justru orang yang ujung-ujungnya ketakwa gitu ya. Bertakwa lalu meningkatkan ketakwaannya, salah satunya adalah menolong agama Allah. Nanti Allah pasti tolong gitu. Allah pasti tolong, dan tidak hanya ditolong tapi diteguhkan kedudukan kita. Jadi nanti kalau diteguhkan kedudukan kita, insya Allah kita tidak akan mudah goyah dengan ujian-ujian yang kita hadapi, insya Allah. Nah, itu mungkin review materi yang sebelumnya ya. Nah, sekarang materinya ini ya. Gambarnya bagus ya. Sesuai dengan judulnya, keutamaan bekerja tuntas, saya tambahkan dan berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar tuntas ya Pak ya. Seperti ini, gambar apa ini? Tembok bata. Ini insya Allah bisa beres, tuntas, tapi berkualitas nggak kira-kira? Enggak, gitu ya. Jadi dengan motivasi tadi kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, berarti mencari ilmu untuk memenuhi kewajiban kita. Nah, bagaimana pekerjaan kita ini harus beres, dan tidak hanya beres, tapi berkualitas. Berkualitas itu berarti sesuai dengan ya akad kita. Kalau di perusahaan mungkin ada QC ya, seperti itu. Kita bikin produk, ya sekian persen, sekian puluh persen, mungkin 90%-nya minimal harus sesuai dengan standar gitu. Ada toleransi kalau ada yang rusak dan sebagainya. Nah, itulah bagaimana kerja kita tuntas dan berkualitas. Bayangkan kalau kita bikin rumah, terus nyewa tukangnya kita bayar, tapi hasil kerjanya seperti gini, gimana? Ya, mungkin bisa aja diakalin, nanti kan di semen ya, lalu dicat, kelihatan nggak dalamnya seperti apa? Enggak. Nah, itu dia berpikir cerdas, wah nanti kalau ada kerusakan nanti aja diakalin, nggak ketahuan. Tapi apa yang terjadi? Kalau tembok ini roboh, pekerja itu mungkin sudah cacat di hadapan kita, dan mungkin kita akan sebarkan kepada orang lain, kepada saudara kita, tetangga kita. Kalau bikin rumah, jangan pakai fulan, jangan pakai tukang yang ini, saya korban gitu. Jadi ketika kita bekerja tidak tuntas, atau tuntas tapi tidak berkualitas, yang akan bermasalah hakikatnya adalah siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita ikuti berita, ada siapa? Mantan menteri yang korupsi gitu ya. Saya ikut channel channel berita, itu hampir tiap hari ada aja perkembangan tentang beliau gitu ya. Tadinya ketahuan ini, lalu ketahuan ini lagi, lalu ketahuan ini lagi. Mungkin saat beliau melakukan korupsi, melakukan manipulasi di dalam pekerjaannya, mungkin merasa cerdas, mungkin merasa, wah, saya bisa menutupi kesalahan-kesalahan saya. Tetapi pada akhirnya ketika Allah tampakkan keburukannya, yang dikorbankan adalah reputasi dia sendiri, gitu ya.
Belum lagi nanti rasa malunya mungkin di keluarga, di anak dan sebagainya. Nah, jadi kerja keras saja tidak cukup, kerja cerdas saja tidak cukup, tapi butuh tuntas dan berkualitas. Kita datang ke bengkel, motor diservis. Datang misalkan jam 8 pagi ke bengkel, motor diservis. Si tukang bengkelnya dia bekerja keras gitu ya. Wah, ngambil alat-alat dan sebagainya. Lalu ngobrol dengan kita bagaimana ilmu tentang perbengkelannya itu begitu hebat, begitu luas, tahu ini masalah motor ini gampang, tahu apa inti masalahnya apa. Tapi nggak beres-beres dikerjakan. Apa yang terjadi sama kita? Kira-kira mau datang lagi ke bengkel itu? Gitu ya. Jadi, nah karena kita di dunia pekerjaan ada akad dengan sesama manusia, maka menuntaskan kewajiban kita itu ya adalah kewajiban yang utama gitu. Nah, boleh dilanjutkan. Nah, ini ada akar masalah kenapa pekerjaan itu tidak tuntas. Akar masalah tidak beresnya suatu pekerjaan. Kalau di Al-Quran di surat Al-Isra itu disampaikan bahwa manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Terasa nggak sama kita? Ya. Ada perasaan kalau lagi pekerja, lagi ada tugas, lagi ada kewajiban, lalu muncul rasa bosan, lalu tertarik dengan aktivitas lain, kita tergesa-gesa ingin segera mengambil aktivitas yang lain. Itu sifat dasar manusia yang Allah berikan sebagai ujian bagi kita. Atau ada orang, kalau bahasa Sunda apa? Ngarawu kusiku, kalau istilah Sunda ya. Atau hejotihang, ada yang tahu hejotihang? Jadi kalau ada orang yang berwirausaha, ini belum beres, tiba-tiba ada peluang lain, ini ditinggalin, bikin usaha yang baru. Usaha yang baru belum beres, ada informasi dari temannya ada peluang baru lagi, ini belum beres, ditinggalin, melakukan aktivitas usaha yang lain. Istilahnya hejotihang kalau bahasa Sunda ya. Atau ngarawu kusiku gitu ya. Jadi pekerjaan kita, kapasitas kita dalam satu hal, tapi kita ingin mengerjakan yang lain. Itu secara sifat dasar memang kita diuji oleh Allah. Kita memiliki hawa nafsu, salah satunya adalah tergesa-gesa. Nah, kita sadari, oh begini ternyata kita manusia ini memang punya sifat ini. Ketika manusia punya hawa nafsu, ya disadari, oh saya punya hawa nafsu, oh saya punya sifat tergesa-gesa. Nah, bagaimana nanti solusinya? Yang kedua, selain sifat dasar diberi ketergesa-gesaan, yang kedua ada terkait komposisi bakat. Jadi di dalam konsep bakat gitu ya, khususnya yang saya pelajari ada talent mapping, itu orang melakukan sesuatu, salah satunya tidak tuntas dalam suatu pekerjaan, itu salah satunya ada terkait dengan bakat. Ada yang, karena bakat ini selain amanah sekaligus ujian, ada yang sulit fokus, ada yang mudah bosan, ada yang perfeksionis, ingin sempurna, karena bagi dia belum sempurna, tidak beres-beres. Ada yang seperti itu, gitu ya. Sulit fokus. Di dalam definisi, kalau di dalam talent mapping, fokus itu adalah kalau orang dikasih bakat kuat di dalam fokus, dia terstruktur, beres satu pekerjaan, baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Ada orang yang Allah berikan bakat kuatnya di situ. Berarti bagi dia menuntaskan pekerjaan itu bukan hal yang terlalu sulit. Bahkan menuntaskan pekerjaan itu sesuatu yang gampang, gitu ya. Tapi bagi orang yang diberikan ujian, bakat kuatnya tidak di situ, maka menyelesaikan satu pekerjaan memang sebuah kesulitan. Ada yang seperti itu ujiannya, gitu. Kemudian ada juga yang mudah bosan. Ada orang yang diberikan kelemahan di dalam berpikir, tidak punya ide, sulit mencari ide. Nah, orang yang sulit mencari ide,
justru biasanya cenderung akan lebih mudah fokus. Tapi ketika ada orang yang Allah berikan bakatnya itu ideationnya kuat, melihat apapun, mendengar apapun itu muncul ide baru, muncul ide. Nah itu kekuatannya ketika dipakai ide, itu idenya biasanya cemerlang. Tetapi yang namanya bakat itu ada amanahnya, ada ujiannya. Orang yang banyak ide, ujiannya apa? Biasanya mudah bosan. Karena di otaknya itu muncul ide baru, muncul ide baru. Di sisi lain ada sekelompok orang yang susah dapat ide. Tapi di sisi lain ada satu kelompok orang yang gampang banget dapat ide. Nah, masing-masing punya amanah dan ujian yang berbeda. Kemudian berikutnya yang tadi, yang perfeksionis ya. Bagi dia segala sesuatu itu pekerjaan harus sempurna. Bagi dia nilai 90 itu tidak sempurna, harus 100 gitu. Ya, ada mahasiswa dulu, mahasiswa di ITB, saya bimbing. Nilai ujian fisikanya 80, nangis. Nilai ujian fisika 80, padahal 75 aja udah dapet A. Nilai 80 nangis. Kenapa? Karena selama di SMA nilainya 100. Nah, seperti itu ya. Jadi ada ujiannya masing-masing. Nah ini terkait bakat. Nah yang ketiga ada lagi ya dikelompokkan sebagai kelainan psikologis. Sekarang ada namanya ADHD, ada bipolar dan lain-lain. Nah, orang yang sangat susah banget fokusnya, yang sangat kuat bosannya, bisa jadi ada kecenderungan misalkan ADHD, gitu. Ya, itu nanti ilmu ini bukan hanya nantinya buat kita bagaimana kita menjalani pekerjaan, tapi karena di sini banyak yang calon ibu, yang sudah jadi ibu, sudah jadi ayah, calon ayah, gitu ya. Ini juga penting nanti buat memahami anak kita, karena sekarang semakin era kesini, kalau kita perhatikan generasi saat ini, Allah takdirkan lebih banyak mudah bosannya, betul? Selain faktor bakat, juga faktor lingkungan dengan gadget, dengan sosmed dan sebagainya. Nah ini perlu kita pahami nanti bagaimana supaya ketika dia melakukan suatu tugas bisa tuntas, gitu. Karena saat ini ujian besar bagi generasi berikutnya salah satunya ini, kesulitan menuntaskan pekerjaan, gitu ya. Apalagi misalkan kalau saya dengar kemarin pas pandemi, ketika banyak tugas sekolah, setiap guru ngasih tugas, apa yang terjadi? Banyak yang tugas itu bukan dikerjakan sama siswa. Betul. Ada yang jadi saksi. Malah dikerjakan sama siapa? Sama orang tuanya, sama ibunya biasanya. Karena ayahnya misalkan yang kerja, ibunya nggak ada, ibunya. Atau bagi yang punya kelebihan rezeki, joki ya. Bagi yang kelebihan rezeki bayar orang. Dan saya dengar dari beberapa mahasiswa di beberapa kampus itu pun tetap dilakukan. Jadi ini bagi nanti yang HRD nih harus siap-siap. Kebayang kualitas saat ini, generasi saat ini itu ujiannya luar biasa, gitu ya. Nah, dan bagi kita, bagi yang sudah punya putra ya putri, bagi yang belum, ini harus mempersiapkan karena tantangannya luar biasa, gitu ya. Baik, maka, nah kurang lebih yang bisa saya tarik gitu ya dari sependek ilmu dan pengalaman. Jadi bagaimana supaya kita, khususnya ke kita dulu, supaya kita ini ketika mendapatkan suatu tugas, biar kita bisa tuntas dan bisa berkualitas. Karena menuntaskan suatu pekerjaan ini kan ujiannya ada di jiwa kita, ya, di hati kita. Rasa bosan tadi, rasa ingin segera mengerjakan pekerjaan yang lain, gitu. Atau nauzubillah min dzalik, misalkan
kalau ternyata Allah takdirkan kita ternyata punya kelainan psikologis, gitu ya. Tapi jangan salah, kelainan psikologis ADHD itu biasanya contohnya adalah menunda, mudah bosan, gitu ya. Itu kan kesannya negatif ya. Tapi katanya Albert Einstein itu punya kelainan ADHD. John F. Kennedy, mantan presiden Amerika, itu ADHD. Kemudian yang sekarang yang mungkin masih menjadi orang terkaya di dunia siapa? Elon Musk. Elon Musk itu juga punya ADHD. Saya menonton satu wawancara beliau. Beliau tidak ingin katanya orang seperti dia gitu. Kata dia tuh, saya tidak mau orang seperti saya. Karena apa? Dengan kelainan ADHD itu otaknya nggak bisa berhenti. Jadi mikir terus, ide ngalir terus. Ya, orang mungkin kalau tidak tahu dengan ujian dia, melihat dia jadi orang terkaya di dunia, kayaknya wah enak gitu. Padahal diuji itu otaknya itu nggak bisa berhenti orang ADHD itu, sulit biasanya. Nah, ketika tersalurkan dengan baik ya, jadi sukses di bidangnya masing-masing. Gitu. Makanya ketika takdir yang Allah berikan ya, kita dikasih sifat ketergesa-gesaan, itu takdir dari Allah. Kita dikasih bakat juga takdir dari Allah. Kalaupun ada kelainan psikologis juga takdir dari Allah. Itu tidak mungkin ada yang sia-sia. Nah, terkait dengan karena kita sudah punya pekerjaan nih di sini khususnya, maka bagaimana supaya kita bisa menuntaskan pekerjaan yang tugas yang kita miliki. Nah, yang pertama tetap tingkatkan iman dan ilmu, gitu ya. Yang kedua, nah ini kedewasaan diri kita menyikapi bakat kita. Bagaimana bakat-bakat kuat kita yang bertolak belakang dengan pekerjaan bisa kita kendalikan. Ada contoh bakat, ada yang senang ngobrol di sini? Rata-rata akhwat senangnya ngobrol gitu ya. Kalau katanya di ilmu psikologi itu katanya seorang perempuan itu harus keluar berapa kata sehari? Minimal 20.000 katanya. Gitu. Ya, makanya bagi yang calon suami atau calon suami harus siap menjadi pendengar yang baik. Tapi mendengar juga kadang diprotes ya. Dengerin doang tapi diprotes. Terus mau ngerespon juga bingung. Nah, itu ujian yang lainnya. Oke. Nah, bagaimana bakat seneng ngobrol ini harus bisa ditempatkan juga, gitu ya. Ditempatkan. Kapan saya harus ngobrol, kapan saya harus diam. Saya sebagai laki-laki adalah orang yang dikasih bakat seneng ngobrol, gitu ya. Ya kalau saatnya harus diem memang berat. Bagi yang bakatnya senang ngobrol, kalau harus diam di suatu tempat yang banyak orang, itu ujiannya berat. Kalau diam di suatu tempat yang gak ada orang, ya udah, dan gak ada yang bisa diajak ngobrol. Tapi kalau banyak orang, tapi di situ nggak boleh ngobrol. Contohnya misalkan dulu waktu kuliah di laboratorium, kan nggak boleh ribut. Itu pengen ngobrol tuh, aduh rasanya berat. Bergejolak gitu. Nah kalau teteh-teteh di sini saat ngerjain sesuatu di sebelahnya kan jaraknya deket ya, atul, betul bergejolak. Nah itu kedewasaan kita mengendalikan, menyikapi bakat kita. Bakat kuat bagaimana kita harus bisa ngerem, karena bakat kuat itu biasanya susah direm. Dan bagaimana bakat yang lemah, kalau diperlukan kita harus bisa ngegas. Orang yang tidak suka ngobrol kan sekali-kali juga harus ngobrol. Nah itu bagaimana ngegas kelemahannya. Tapi orang yang tadi suka ngobrol harus direm. Nah seperti itu menyikapi bakat, gitu ya. Dan yang ketiga konsultasi kepada ahli. Ahli di sini ya tergantung kesanggupan kita juga. Karena kalau ahli misalkan juga ada biaya dan sebagainya. Nah untuk mensiasati konsultasi kepada ahli ini, yang perlu kita lakukan, kan kita tidak semuanya Allah berikan kemudahan rezeki secara keuangan ya.
orang butuh konsultasi, tapi kalau ke psikolog bayarnya misalkan mahal. Nah, solusinya gimana? Oh, betul. Nah, ketika berserah diri, ya, terus ikhtiar kita seperti apa lagi? Kan berserah diri kan tawakal ya. Ya Allah, saya punya ujian ini, harusnya saya konsultasi ke psikolog, tapi saya nggak punya uang. Ya Allah, gimana solusinya? Saya pasrahkan kepadamu. Itu tawakal. Lalu kita melakukan ikhtiar yang kita sanggupi, yang kita mampu. Apa ikhtiar yang insya Allah orang punya uang nggak punya uang pun bisa dilakukan? Curhat. Ya. Masalahnya ketika curhat, kalau curhat ke orang yang tepat, insya Allah dapat solusi yang tepat. Kalau curhat ke orang yang tidak tepat, belum tentu dapat solusi yang tepat. Nah, daripada nanti kemana-mana dijawabnya. Nah, ahli di sini kan orang-orang yang mengilmui sesuatu itu kan sebetulnya tidak perlu punya, tidak hanya orang yang bergelar, betul kan? Di zaman dulu, zaman Nabi, zaman para ulama, ada nggak psikolog? Nggak ada. Psikolog itu mulai muncul kapan? Psikolog itu muncul setelah Perang Dunia. Di Perang Dunia sebelumnya, Perang Dunia kedua ya kalau nggak salah. Di Perang Dunia 1 itu kan banyak orang yang parah sakit, maka disediakan dokter. Nah, ternyata setelah diteliti, dokter saja tidak cukup, karena yang sakit itu bukan hanya fisik, tapi ada yang trauma, ya, sakit jiwa lah intinya. Ada yang trauma, ada yang depresi dan sebagainya. Maka muncullah dari situ ilmu psikologi, bagaimana memahami kejiwaan. Nah, berarti jauh sebelum itu, kalau orang punya masalah dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan pemikirannya, konsultasinya ke siapa? Nah, ke ulama, ke ustadz, ke ulama, ke nabi kalau zaman dulu ya. Jadi orang ahli di sini itu tidak mesti orang yang bergelar pendidikan formal. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita kenal dengan orang-orang yang berilmu di bidangnya masing-masing dan bisa dalam tanda petik tidak mesti bayar, bisa gratis. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang yang baik? Betul nggak? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang solehah. Nanti kenal sama ustadz, ustazah, betul nggak? Jadi yang tadinya kalau teteh tadi curhat teh sama temen, yang temen juga sebetulnya sama-sama punya masalah, betul nggak? Jadi sama-sama curhat, tapi tidak punya selesai masalah. Dengan nanti menambah pertemanan circle yang lebih positif, lebih baik, lebih soleh gitu ya, insya Allah nanti teh Allah berikan kesempatan curhatnya kepada orang yang berilmu. Kebayang? Itu. Nah, ikhtiar kita gitu. Karena apa? Di surat Al-Asri ya, manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan di surat Al-Balad dalam kasih sayang gitu. Nah, jadi ketika konsultasi kepada ahli tadi, salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Salah satunya contoh, ketika tadi teteh hadir di sini, walaupun mungkin niat awalnya untuk apa? Untuk konsumsi misalkan, tapi karena hadir di majelis ini setidaknya dapat solusi seperti ini, betul nggak? Oh, berarti PR saya ke depan, kalau saya punya waktu luang, daripada dipakai aktivitas yang kurang positif atau yang biasa-biasa, oh saya datang ke majelis taklim. Siapa tahu pas datang ke majelis taklim, Allah perkenalkan dengan calon jodohnya. Nah, Allah perkenalkan dengan teman-teman yang baik, yang soleh dan soleha. Nah, ketika bertemu di sana, dikenalkan, lambat laun mungkin sekali ketemu, 2 kali tambah akrab. Akhirnya kalau biasanya semakin akrab, biasanya gimana? Mulai
curhat, ngobrol. Pas kita curhat, misalkan pas curhat masalah kita, oh iya saya punya guru, ada ustazah, dia mah seneng nerima curhat, gratis. Mungkin nggak itu terjadi? Nah, gitu ya. Jadi solusi dalam hidup tuh ya tidak melulu ya harus uang gitu ya. Salah satunya yang paling penting kita mendapat circle positif. Semakin kita perbanyak circle-nya, karena ketika kita hadir kan belum tentu dapat yang akrab, yang cocok ya. Kita cari lagi. Nah, nanti apa manfaatnya ke depan selain buat solusi masalah kita? Panjang manfaatnya. Tadi bisa menemukan jodoh yang baik, ya kan? Nanti ke depannya ketika berteman dengan orang-orang yang soleh yang baik, anak saya bisa juga berteman dengan anak mereka. Ketika saat ini susah mencarikan pergaulan yang baik buat anak, ketika berteman dengan orang-orang soleh dan solehah, bisa dikenalin anaknya. Itu solusi-solusi seperti itu. Baik, dilanjutkan. Nah ini bagaimana kita meningkatkan iman dan ilmu ya. Ini di surat Al-Insyirah apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa artinya? Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, suatu pekerjaan, maka apa? Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan atau pekerjaan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, ini Allah sudah perintahkan kepada kita. Jadi, sebelum kita mengerjakan pekerjaan lain, maka bereskan dulu pekerjaan yang ada gitu. Kalau pekerjaan ini tidak bisa selesai dalam satu hari, kan pekerjaan ini bisa diatur beberapa lama gitu ya. Tapi kalau pekerjaan ini memang pekerjaan saat ini tugas kita, ya selesaikan. Kalau kita sedang mengerjakan suatu aktivitas, tapi benar-benar kebelet tadi pengen ngobrol gitu ya. Nah, tergantung apakah di perusahaan ini diperbolehkan gitu Pak. Ada jeda misalkan ya. Misalkan diusulkan, istirahatnya ada khusus ngobrol 15 menit, enggak misalkan. Karena bagi sebagian bakat itu memang refreshing. Ketika ngobrol itu refreshing, maka balik lagi ke pekerjaan bisa seperti itu untuk jeda istirahat. Tapi pada prinsipnya Allah sudah memerintahkan kita selesaikan satu urusan baru berpindah kepada urusan lain, dan ada kalimat dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi menyelesaikan satu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, lalu setelah beres pekerjaan yang lain. Kalau ada ungkapan ulama itu, waktu kita ini sebenarnya tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kita. Ada kewajiban bekerja, kewajiban menuntut ilmu, kewajiban ngasuh anak, kewajiban berbakti ke orang tua, ke mertua, kewajiban bertetangga. Banyak sekali kewajiban kita. Nah, maka tugas kita bagaimana kita berupaya menyelesaikan satu pekerjaan supaya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Dilanjutkan, maka. Ini di surat Al-Anbiya ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, ciri ini kalau ayat tentang Nabi Yahya ya, kalau tidak salah. Jadi Allah menyampaikan bahwa beliau itu adalah orang yang bersegera di dalam kebaikan. Jadi kan kita tadi ada sifat tergesa-gesa, dan secara hawa nafsu kita biasanya kita mudah itu bersegera ingin melakukan hal-hal yang kita senangi saja. Nah, ciri orang yang beriman itu adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Nah, kembali lagi, kekuatan ini tidak mungkin kuat kalau tidak saling mengingatkan, betul nggak? Ini tadi karena pekerjaan tadi yang senang ngobrol tuh yang akhwat ya. Pada saat pengen ngobrol, ini pekerjaan belum beres, pas ngobrol sama temennya juga bukan mengingatkan, malah sama, ya udah bisa berantakan gitu ya pekerjaan. Nah, kita saling mengingatkan.
bahwa salah satu ciri orang beriman adalah bersegera di dalam kebaikan. Nah, menuntaskan pekerjaan adalah salah satu amal kebaikan. Kenapa? Karena di situ kita sudah punya akad. Ya, kita kan bekerja itu sudah punya janji. Oh, aturan bekerja begini. Nah, di situ. Nah, kita saling mengingatkan. Gitu ya. Karena tujuan kita kan sebenarnya bukan hanya di dunia, betul ya, tapi ke akhirat. Nah, di sini Al Hasan Al Basri berkata, hati-hati dengan sikap menunda-nunda. Engkau sekarang berada di hari ini dan bukan berada di hari besok. Jika besok tiba, engkau berada di hari tersebut dan sekarang engkau masih berada di hari ini. Jika besok tidak menghampirimu, maka janganlah engkau sesali atas apa yang luput darimu di hari ini. Gimana? Ngerti maksudnya? Hati-hati terhadap sifat menunda-nunda. Salah satu pekerjaan tidak beres karena ditunda. Nanti ajalah, gitu. Nah, di sini nih kalimat yang ini ya. Engkau sekarang berada di hari ini dan bukan berada di hari besok. Jika besok tiba, engkau berada di hari tersebut dan sekarang engkau masih berada di hari ini. Kalaupun kita panjang umur bisa sampai besok. Kenyataannya kita tetap di hari ini, belum nyampe ke besok, gitu loh. Dan yang berikutnya apa? Yang jadi masalah kalau besok tidak menghampirimu, apa artinya? Meninggal. Jadi besok itu belum pasti. Nah, karena besok kita belum pasti, maka tugas kita hari ini kita tuntaskan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak tuntas, berarti hutang, betul nggak? Kalau hutang keburu meninggal gimana? Nah, ini bahaya. Ditagih nanti di akhirat. Nah, ini bedanya orang beriman di dalam berpikir seperti itu. Bagaimana kalau kita dalam kondisi lelah, kondisi capek, banyak masalah, nggak beres? Nah, disitulah tadi butuhnya pertemanan yang positif, yang saling mengingatkan. Ya. Dengan teman-teman yang positif itu kan ketemu aja biasanya kita hati itu lebih kuat, betul nggak? Gitu. Hati lebih kuat, lebih sabar untuk menjalani tugas. Nah, ini pengingat bagi kita supaya menyegerakan tugas-tugas kita. Nah, berikutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, maka ia bekerja dengan itqan, yaitu menuntaskan dengan sempurna pekerjaannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai siapa? Orang yang kalau bekerja itu tuntas, gitu. Ya, apalagi kalau tadi bersungguh-sungguh, berarti tuntasnya juga insya Allah berkualitas. Apalagi kalau ditambah sebelumnya dengan menambah ilmu di bidang tersebut. Ketika perusahaan bikin training, bikin pelatihan, ada nggak yang pas pelatihan ngantuk gitu? Nggak ada, ya alhamdulillah. Nah, dengan pelatihan yang kita ikuti, kita bersungguh-sungguh, kita tuntaskan pekerjaan, kita berkualitas. Kalau pekerjaan kita berkualitas, hasilnya di dunia pun terasa, insya Allah. Orang tambah percaya kepada kita. Itu di dunia. Di akhirat tadi, nah ini Allah mencintai kita. Jadi tujuan kita tetap, oh saya menuntaskan pekerjaan, biar apa? Nah ini tujuan utamanya biar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia ini mah pasti hancur, betul nggak? Perusahaan ini pasti hancur nggak? Pasti. Bumi hancur, ya perusahaan ini hancur. Tapi dengan kita bekerja keras, bekerja cerdas, menunaikan kewajiban kita, lalu menuntaskan kewajiban kita, insya Allah dengan niat yang lurus, Allah akan mencintai kita. Kalau orang mencintai, seseorang sedang cinta, ingatannya kemana? Yang sering diingatnya siapa? Orang yang dicintai, betul nggak? Artinya apa makna Allah mencintai kita? Berarti Allah akan mengingat kita. Pada saat kita di akhirat, kalau Allah cinta kita, berarti Allah akan ingat kita. Pada saat di akhirat orang-orang sedang sedang bingung mempertanggungjawabkan amalnya, wah sedang stres, Allah ingat kita.
Sang Maha Pencipta ingat kita. Kira-kira kalau ingat kita karena dasar cinta, kira-kira apa yang akan dilakukannya? Akan menolong kita, itu aja intinya. Jadi kita bekerja keras, berusaha, bekerja cerdas dengan kita memahami tugas tanggung jawab kita, lalu kita menuntaskan pekerjaan kita dengan kualitas yang kita maksimalkan. Nah, tujuan utamanya adalah supaya ditolong Allah, itu aja intinya. Gitu. Kebayang ya? Mantap. Next, teman-teman. Nah, ini karena waktunya juga sudah habis ya, sebentar lagi. Nah, ini yang tadi, jadi yang tentang kedewasaan diri menyikapi bakat, dan sekaligus tentang konsultasi ke ahli. Nah, salah satunya, ya mungkin ini juga ya salah satu rezeki nih bagi Akang Teteh di sini, karena perusahaan bisa menyediakan fasilitas keilmuan seperti ini. Saya yakin di perusahaan jaranglah yang begini ya. Gitu. Bahkan kemarin ada yang curhat. Jadi adiknya tuh suka ngobrol sama saya. Nah, dia curhat tentang kakaknya. Kakaknya stres, depresi gara-gara di perusahaannya dimaki-maki di hadapan teman-temannya. Bahkan dengan perkataan yang sangat kasar katanya. Sampai stres, sampai nggak mau makan gitu ya. Nah, di sini disediakan fasilitas seperti ini. Oh, Masya Allah, nikmat luar biasa. Nah, ini salah satu tentang bakat, ilmu tentang bakat. Jadi dengan komposisi bakat ini, ya kita sadari nih, nanti mudah-mudahan nanti kalau ada sesi kapan gitu ya, bisa didetailkan di bakat-bakat itu gimana. Jadi kita pertama sadari bahwa diri kita diciptakan Allah punya bakat yang berbeda sama orang lain. Ada orang yang dikasih bakat satset. Satsetnya apa? Gesit. Satset beres. Ada orang yang sulit satset, memang Allah ciptakannya begitu. Lama gitu. Nah, berarti yang jadi patokan kan tetap aja jam kerja, batas waktu. Bagi yang satset pekerjaan cepat beres, ya udah itu rezeki buat dia. Tapi orang yang satset pasti punya ujian bakat lemah yang lain. Mungkin di tempat pekerjaan dia tidak terlalu diuji karena satset dipercaya lebih mudah bekerja, tapi dia diuji di rumah, mungkin ada masalah yang lain, gitu ya. Ujiannya macam-macam. Nah, bagi orang yang dikasih bakat kurang satset, mungkin di pekerjaan bagi dia beban, agak beban, lebih beban dibanding teman yang satset. Nah, kita bagian yang mana kita terima takdir bakat tersebut. Dan pasti orang ini hebat di suatu tempat, dia diuji di tempat yang lain. Saya lemah di suatu tempat, saya juga akan hebat, ada hebatnya di bidang yang lain. Nah, pada saat kita menerima kelebihan kekurangan kita, oh saya ini bukan tipe satset, berarti kudu kumaha nih, harus bagaimana saya menyikapi ini. Sedangkan pekerjaan ini harus beres dalam waktu sekian jam, berarti cara saya harus mempelajari, oh saya mah nyamannya gini nih. Kalau saya niru temen yang satset, saya stres, kebayang gak? Makanya dengan memahami bakat, saya tidak meniru cara orang lain, tapi saya harus memahami diri saya sendiri, supaya pekerjaan saya tetap beres, tuntas, berkualitas. Nah, memahami diri ini gak ada di pelajaran sekolah, gak ada di training-training teknis, gak ada. Nah, mudah-mudahan di forum ini salah satu solusinya adalah tentang ini, gitu ya. Jadi tahapan sekarang mah karena waktunya sudah habis, yang penting kita paham, oh diri kita ini Allah ciptakan berbeda-beda. Kalau ada sisi lemah saya di bidang pekerjaan, maka bagaimana saya supaya bisa mengakalinya, bagaimana mensiasatinya supaya pekerjaan saya tetap tuntas, berkualitas, amanah, selesai. Seperti itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf Pak kalau ada kekurangannya. Ada ini Pak, sesi tanya jawab dulu. Langsung aja mungkin ya. Mangga kalau ada pertanyaan. Ada enggak? Hukum gratis. Atau mau curhat? Mangga. Dari Bapak-bapak akan mangga. Oh, mangga.
Sedikit bukan masalah panjang, mungkin istilahnya mungkin itu ditambahkan oleh Ustadz ya. Jadi saya sempat membahas tentang seorang psikolog. Jadi kalau misalnya di psikolog itu kan lebih kepada orang yang dipercaya untuk kita curhat lah ya. Cuma ada satu kasus yang di Jepang Ustadz, satu kasus yang sangat besar. Ada seorang psikolog terkenal, hebat, dan bayarannya sangat mahal sekali di Jepang itu ya. Ternyata satu waktu ketahuan oleh polisi, anaknya itu menyimpan kepala orang kenalan. Jadi di sana itu si cewek itu, anaknya itu sering dugem ketemu sama orang-orang, pokoknya orang-orang itu ajak tidur, tahu-taunya ya udah tinggal kepala aja gitu ya, tinggal kepala aja. Yang lebih anehnya lagi itu, yang menjemputnya itu ibunya sendiri, yang menjemput dan tahu anaknya membawa kepala, dan orang tuanya pun tahu itu kondisinya. Nah, jadi kalau misal menyikapi seperti itu ya pada teman-teman semuanya, jadi balik lagi apa yang kata Ustaz, kalau ada apa-apa jangan mendetailkan sesuatu yang memang jauh dari agama, karena kalau bagaimanapun detailnya kalau jauh dari agama itu bukan satu rujukan. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang berbahaya, ada sifat ujubnya, sifat sombongnya, dan lebihnya mungkin dari Ustadz ditambahkan lagi Ustadz. Betul, nuhun Pak, jazakallah. Ini saya baru dengar informasinya. Jadi, ternyata memang betul ya. Jadi bahkan ini bukan berarti merendahkan psikolog atau ilmu psikologi, bukan. Tetapi memang ada beberapa yang namanya manusia, kalau jauh dari agama, ya jauh dari Allah, ya kita nggak tahu kondisi asli jiwanya seperti apa. Jadi tadi betul, jadi bahwa kita untuk suatu ilmu ilmu tertentu mungkin memang butuh gelar-gelar ya, butuh pendidikan tertentu. Misalkan orang bikin mesin, ya kalau nggak lulusan teknik mesin kayaknya susah gitu. Tapi untuk kejiwaan itu sebenarnya bisa dipadukan ilmunya, psikologi, agama gitu ya. Tetapi kepada personal tadi mungkin ya, kepada personal ketika kita curhat, mau itu teman, mau itu psikolog yang secara detailnya mungkin resmi, itu secara personal, secara pribadinya belum tentu sebetulnya dia pun tidak bermasalah gitu, betul. Karena saya juga ada dengar ya, ada seorang ibu yang ngobrol lah gitu ya, karena anaknya saya bimbing, ngobrol tentang kenalannya, di mana kenalannya itu seorang psikolog, tapi sekarang sedang pusing juga dengan anaknya, gitu. Anaknya ada problem, pusing gitu. Ya kalau ada istilah dokter juga nggak bisa ngoperasi dirinya sendiri gitu. Jadi ya itulah gitu, kondisi manusiawi, sangat manusiawi. Apa kalau tadi kan itu ada penyimpangan kelainan yang luar biasa ya, kalau yang berita tadi. Tapi pada intinya kalau terkait dengan masalah jiwa kita, masalah emosi, saya mudah marah, mudah sedih, masalah pikiran, stres gitu ya, banyak problem yang nggak terpecahkan. Nah, yang paling utama agama kita membimbing, Allah membimbing itu ya bagaimana kita cari solusi dengan orang-orang yang beriman. Nah, apalagi kalau orang beriman ini berilmu, nah insya Allah solusinya lebih pas gitu. Karena tadi kalau kita konsultasi ke orang yang secara keimanan diragukan, walau alam dia menyimpan penyimpangan apa kita nggak tahu gitu. Mungkin seperti itu ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih informasinya. Masih ada atau kita tutup saja karena makanannya sudah habis? Ya, mungkin alhamdulillah. Nanti kalau yang ikhwan mah kadang suka ngobrol santai ya setelah ini. Mungkin kita akhiri saja. Ya, pertama saya ucapkan lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Kalau ada
kebenaran, ya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah datang dari Tuhan kita, dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ragu. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.